Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka kita untuk menjelaskan terkait dengan Aidul Adha. Aidul Adha berasal dari dua kata. Yang pertama kata Aidun. Aidun berasal dari kata ada ya'udu. Artinya kembali. Ada ya'udu, kembali setiap tahun dengan kebahagiaan. Ya'udu kulla sanatin bi farahin jadidin. Datang setiap tahun dengan kebahagiaan. Dan itu kita peringati dan kita sebut dengan hari raya. Al-Adha yang berarti berkorban, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah kurban taqarruban ilallah ta'ala. Secara istilah, Aidul Adha yaitu hari berkurban yang tiba pada 10 Dzulhijjah bagi seorang muslim untuk berkorban dengan memotong daging korban, kemudian membagikannya kepada orang-orang miskin dan semua yang memerlukannya. Pemirsa yang budiman, Idul Adha memiliki hikmah yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Kita belajar dari sosok seorang yang luar biasa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah untuk mengorbankan putranya yang beliau cintai dengan cara memotong. Ujian ini datang dalam mimpi berkali-kali, kemudian mengetes bagaimana ketakwaan dan keimanan dari sosok seorang Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, di awal mula Nabi Ibrahim ragu-ragu apakah betul mimpi itu datang dari Allah atau dari setan. Namun beliau jalani dengan tekun dan sabar, dan ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Dengan keyakinan, kemudian Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu untuk mengorbankan putranya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan, kemudian membawa ke suatu tempat untuk disembelih. Namun apa yang terjadi? Allah ganti ketakwaan dan keikhlasan beliau dengan seekor gibas yang besar. Kita di sini mengambil hikmah besar sosok seorang Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengorbankan putranya, dan ini menjadi contoh yang baik bagi sosok seorang hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah akan menerima daging dan darah dari korban itu, akan tetapi yang diterima adalah ketakwaan dari hambanya. Ini menunjukkan bahwa daging-daging korban yang diberikan pengorbanannya atau korban hewan korban dari orang-orang Islam itu, jika diniatkan untuk karena niatan-niatan yang selain karena Allah, tidak akan memberikan faedah apapun. Kepada seorang muslim, mereka yang berkorban agar meluruskan niatnya dengan cara mencari ridho Allah untuk menggapai ketakwaan kepadanya. Hikmah yang kedua, kita dari peristiwa Nabi Ibrahim, kemudian ada diminta kita untuk berkorban dengan daging korban itu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan secara ikhlas
dan serius serta sungguh-sungguh. Keikhlasan kita ini diuji, karena ujian-ujian ini memerlukan keikhlasan bagi seorang hamba. Allah memberikan gambaran dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah kami beri nikmat yang banyak. Manusia diberikan nikmat yang banyak, tapi lantas setelah itu apa yang harus dilakukan? Dia harus mau berkorban untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia berkorban? Ini menjadi makna yang ketiga, yaitu dalam konteks sosial. Kita berikan daging-daging korban itu kepada mereka yang memerlukan, di kalangan fuqara dan masakin. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak pernah merasakan daging kambing, daging sapi, daging-daging korban yang itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Sangat banyak. Ya, untuk itu kita dilatih, dituntut setelah menjalankan korban, kita menyebarkannya, membagikannya daging-daging itu kepada orang-orang fakir, fuqara, dan semua orang di sekitar kita yang memerlukan. Hikmah yang keempat dari adanya kegiatan Idul Adha atau pensyariatannya Idul Adha adalah kita untuk bersyukur, ya, segala nikmat yang banyak yang kita terima. Bagi seseorang yang mampu berkorban dengan hartanya, kita ingat harga kambing itu sekitar sekarang ini kalau kita melihat di beberapa pedagang-pedagang kambing itu sekitar 4 juta, ada yang 5 juta, harga sapi ada yang 25 juta, 30 juta dan sebagainya. Mereka yang mampu berkorban tidak banyak. Dari jumlah penduduk Indonesia tidak banyak yang mampu berkorban dibanding dengan penduduk-penduduk yang lain yang tidak mampu berkorban. Maka bersyukurlah bagi mereka yang mampu berkorban dengan membeli kambing, membeli sapi, kerbau, dan binatang-binatang ternak yang boleh untuk dikorbankan sebagai bentuk taqarruban ilallah dan bersyukur. Karena kesyukuran inilah yang akan menambah nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hikmah yang terakhir dari kegiatan adanya Idul Adha ini adalah bahwa kita sebagai orang Islam harus mampu mengambil hikmah dengan adanya ibadah-ibadah yang dijalankan oleh orang-orang yang pergi haji. Pada saat mereka pergi haji, mereka menjalani rentetan ibadah haji yang begitu panjang. Mereka berada di Arafah, berada di Mina dan sebagainya dengan cuaca yang cukup panas. Bagi kita yang tidak menjalankan, juga prihatin dengan cara menjalankan puasa, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dan juga puasa Tarwiyah di tanggal 8. Nah, kegiatan ini akan menjadikan kita untuk solidaritas kepada mereka yang pergi haji, namun juga kita bisa merasakan bentuk dari hikmah adanya keberangkatan haji yang itu sebagai bentuk prihatinnya melakukan kegiatan puasa. Di sini kita akan mendapatkan nikmat, yaitu nikmat ibadah di bulan-bulan Dzulhijjah dengan cara puasa, kemudian juga menjalankan ibadah haji bagi mereka yang menjalankan, dan juga kita juga menjalankan kegiatan pemotongan hewan kurban yang memberi manfaat dan faedah kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan penjelasan terkait dengan makna Idul Adha ini dapat kita pahami dengan baik. Kita bisa mengambil hikmah yang begitu banyak untuk kita renungkan dan kita amalkan pada saat nanti kita menjalani kegiatan Idul Adha. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Syukran wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.